Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pradityaningsih dengan NIM C1B021237, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Jurnal Akuntansi Perusahaan Industri. Materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu tentang konsep dasar akuntansi perusahaan industri. Industri adalah bidang yang digunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pabrik, pengolahan, dan distribusi sebagai dasar. Kemudian, industri umumnya dikenal sebagai mata rantai upaya untuk lebih memenuhi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan terkait erat dengan tanah. Posisi industri jauh lebih baik dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang beroperasi mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Di Indonesia sendiri kita pasti sering sekali mendengar kata pabrik atau dalam bahasa Inggris disebut factory. Pabrik adalah istilah penyebutan tempat yang digunakan untuk proses manufacturing dan fabrikasi. Pengertian manufaktur secara teknis, manufacturing adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika mengubah bentuk, sifat, lebih tampilan untuk membuat komponen atau produk. Baiklah, materi selanjutnya ada siklus konsep dasar akuntansi perusahaan industri. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur terdapat beberapa persyaratan khusus, terutama seperti kebutuhan untuk menggunakan metode aktual pada pencatatan akuntansi. Berikut tahapan dalam siklus akuntansi secara umum yang bisa diterapkan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada penerimaan dokumen transaksi. Terdapat banyak jenis daripada dokumen transaksi yang diterima dengan bukti terjadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dokumen tersebut bisa berupa purchase requisition, purchase order atau PO, hingga nota invoice. Khususnya pada proses transaksi pembeli bahan baku yang dilakukan perusahaan manufaktur akan melibatkan banyak jenis dokumen. Karena perusahaan manufaktur tidak hanya membeli dan menjual produk, mereka memproses sekumpulan bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang kedua, ada perjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah dokumen-dokumen diterima, informasi dari dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan ke dalam suatu jurnal akuntansi. Kegiatan ini bisa dikenal sebagai penjurnalan. Terdapat dua jenis jurnal dalam akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan utama dari kedua jenis jurnal tersebut adalah detail informasi yang dicatat informasi dalam suatu akun yang dicatat pada jurnal umum akan diterangkan lebih lanjut pada jurnal khusus seperti vendor dan lainnya. Yang ketiga ada pemostingan ke buku besar atau general ledger. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, setiap informasi yang tercatat di dalam jurnal umum dan jurnal khusus kemudian akan dimasukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya ada neraca saldo pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah informasi pada buku besar dicatat lebih lengkap, maka selanjutnya akan ada membuat neraca saldo. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Tahapan ini membedakan siklus akuntansi antara perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya. Yang keenam ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang disebut selanjutnya
akan dimasukkan ke dalam neraca saldo sampai menemukan nilai keseimbangan debit kredit dan yang baru. Yang ketujuh ada membuat laporan keuangan. Setelah keseluruhan tahapan ini dilewati, maka berikutnya siap untuk membuat laporan keuangan manufaktur. Secara manual, bisa melakukan data dari neraca saldo dan buku besar ke dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Jurnal penutup tahapan ini dilakukan ketika perusahaan sampai di akhir periode akuntansi. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya-biaya, dan akun lainnya. Yang kesembilan, ada jurnal pembalik. Tahapan ini bersifat opsional dalam suatu siklus akuntansi. Jurnal pembalik digunakan pada awal periode baru dengan membalik beberapa jurnal penyesuaian yang terjadi di periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian yang dibalik akan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan akun neraca perusahaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.